Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini sudah ada Samsung A750 ya, A7 2018 dengan kerusakan. Ini fleksibelnya rusak ya, fleksibel LCD, konektornya rusak juga. Tuh sudah terlihat di sini ya. Konektor yang di papannya juga ompong ya, rusak juga. Untuk seri ini konektor LCD sama konektor flexible charging sama ya, ukurannya sama, jadi bisa kita kanibal ya. Nah, untuk yang LCD ini kita ambil kanibalan dari LCD bekas ya, LCD bekas yang tipe sama ya. Nah, ini adalah harta karun ya. Nah, ini konektornya kita manfaatin ya. Ini masih mulus, masih bagus ya konektornya. Nah, kita ganti, pindah ke LCD yang ini ya, yang HP ya. Nah, kita menggunakan solder ya untuk pelepasan konektornya. Cukup dengan solder aja. Nah, kita kasih plug dulu biar mudah pemuaian timah ya. Kita tempel aja ya di solder. Nah, coba kita goyang-goyang. Kalau sudah dikira sudah mencair timahnya ya, baru kita geser ya. Usahakan geser ke fleksibelnya ya, geser ya. Nah, karena konektornya ini akan kita pakai ya. Kalau kita langsung geser ke bawah, takutnya jatuh ke solder ya. Biasanya ya rusak gitu ya. Nah, yang ini konektor yang di flexible LCD ini kita lepas. Ini nggak tahu nih kronologi kerusakannya seperti apa. Ini datang sudah pada penyok ya fleksibelnya ini. Nah, kita tinggal ratakan bekas timahnya ini ya, bekas kaki-kakinya kita ratakan. Kalau ada emang yang nggak rata ya, udah gitu kita tempel lagi konektor yang bagus ya. Jadi nggak usah dikasih plug lagi ini, karena plugnya sudah banyak. Kita tinggal posisikan, goyang-goyang ya, biar pas di posisinya. Kalau rasa sudah menempel ya, tinggal kita bersihkan. Wajib dibersihkan ya supaya tidak lengket, karena ini saya menggunakan plug yang sedikit lengket ya. Nah, kita tinggal kanibal dari flexible charging ini ya. Kita lepas konektornya, karena konektornya ini sama
di untuk LCD ya. Kita lepas dulu konektornya. Seperti tadi, kita kasih plug dulu. Biar mempercepat ya pelelehan timah. Ingat, kita geser ke fleksibelnya ya, supaya konektornya tidak jatuh ke solder. Nah, geser dulu. Nah, baru kita ambil konektornya. Nah, jadi kita manfaatin yang ada gitu ya. Karena kita kalau beli konektor yang baru biasanya kualitasnya kurang begitu bagus ya. Nah, kita lepas dulu mesinnya. Di sini kita akan buang konektornya dengan solder ya. Kita hancurkan aja konektornya, karena konektornya nggak dipakai juga, udah rusak ya. Nah, kita solder seperti ini, biarin hancur. Pakai blower sangat cepat ya, tetapi resikonya ya kalau terlalu kepanasan, efeknya ke mesin ya, karena di baliknya ini adalah IC prosesor ya, CPU. Jadi lebih aman menurut saya menggunakan solder ya. Cuman agak sedikit repot untuk menggunakan solder. Kita buang ini plastiknya ya. Udah gitu kita kasih timah pasta ya. Kita ratakan kakinya. Kita amankan dulu konektornya ya, takut kena solder. Kita kasih timah pasta untuk memudahkan pengangkatan timah yang ada di PCB-nya ya. Untuk pemasangan konektor menggunakan solder, ini timah, sisa-sisa timah yang ada di papan ini wajib bersih ya, rata. Karena kalau tersisa timah nanti konektornya itu tidak, posisinya kurang presisi ya. Lain halnya kita menggunakan blower ya. Jadi di pin-pinnya ini harus dikasih timah dulu ya. Kita bersihkan. Setelah bersih, kita kasih lagi timah pasta ya. Nah, kita kasih di kaki-kakinya ya. Ini agak kental ini timahnya, jadi sedikit belepotan, tapi nggak apa-apa, ini aman aja. Nah, setelah itu kita tempel
konektor yang bagusnya ini. Nah, jadi konektor yang ini kita ambil dari flexible charging ya, yang ke papan bawah ya. Jadi ukurannya sama. Konektor untuk LCD sama konektor untuk charging sama ya ukurannya. Nah, jadi kita kunci dulu di salah satu kaki. Tujuannya supaya mudah untuk ngepaskan. Nah, udah itu kita solder ya kaki-kakinya. Dijamin rapi ya. Rata gitu ya. Kalau menggunakan metode seperti ini. Cuman perlu menggunakan mata solder yang tipis, yang kecil ya. Karena konektornya ini sangat kecil. Kalau menggunakan mata solder yang besar, takutnya mengenai ke plastiknya ya, melukai plastiknya. Jadi satu persatu kita solder ya kakinya. Nah, di sini masih tersisa timah ya. Nah, kita buang aja dengan cara dipanasin langsung. Tinggal kita perkuat di kaki penguatnya ini ya, di ujung sama ujung. Jadi pastikan ya tidak ada timah yang menyatu ya. Tidak ada kaki yang gabung gitu ya. Dirasa sudah rapi, kakinya udah nempel, kita bersihkan ya. Kita buang sisa-sisa kotoran. Boleh diukur, kalau kurang yakin diukur menggunakan multitester ya, dari pin ke pin ya, dari pin ke ground kalau ada yang short. Nah, kita tes ya, kita tes, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan LCD-nya tidak rusak ini ya. Ini yang satunya biarkan dulu ya, untuk yang chargingnya kita pastikan dulu LCD-nya ini benar-benar baik ya. Supaya tidak salah prediksi ya. Kita pasang konektornya ya, sangat pas karena memang satu ukuran. Nah, kita konsletkan pin untuk powernya ya, di sini di ujung sama ujung. Nah, alhamdulillah sudah tampil ya ini. Mudah-mudahan sentuhnya tidak bermasalah ya.
Kita tunggu dulu loading. Kenapa ini saya ganti konektornya ya? Karena sangat disayangkan ya, karena LCD-nya masih